Pak Menara, terima kasih. Ya, Jangan bosan-bosan makasih banyak berkunjung. ya Makasih semuanya. banyak. Pak Menara, jangan bosan-bosan Terima berkunjung ke kasih. Room Uniriva. Anda sehat selalu. Salam toleransi. Kita berbeda Baik. iman, tapi kita saling saling inilah, Salam saling menghormati toleransi. lah. Semoga Bapak sehat-sehat selalu ya. Ya. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah. Kita hanya berdiskusi. Makasih banyak, Pak Menara. Makasih Luar sama-sama. biasa. Uni mau, Shalom. Uni. Oke, Silakan Pak oke, Andrus. baik. Nah, saya Andreas. bacakan ya 1 Samuel 15 ayat 29. Ya, Tuhan Allah Israel yang maha mulia tidak berbohong, tidak mengubah keputusannya, karena dia bukan seperti manusia yang selalu mengubah pendapat mereka. Itu adalah versi dari TSI. Tapi kalau versi dari TB itu di rephrase atau diganti kalimatnya itu, sang mulia dari Israel tidak berdusta dan ia tidak tahu menyesal sebab ia bukan manusia yang harus menyesal. Gitu. Jadi kalau tadi pertanyaan Umi di awal kejadian itu, apakah Allah itu menyesal? Jawabannya tidak menyesal. Kenapa? Karena itu sudah ditegaskan di ayat yang lain sama di Perjanjian Lama. Jadi dalam satu periode yang sama, yaitu bahwa Tuhan itu tidak menyesal. Lalu kenapa di kejadian itu menggunakan kata menyesal? Itu adalah pemilihan kata dari manusia untuk menginterpretasikan apa yang ada di hatinya Tuhan itu tadi. Maka kita mengatakan bahwa itu menyesal. Contohnya, biar supaya tidak bingung, dikatakan di kejadian itu adalah jika Adam menyentuh buah pohon itu, maka Adam akan mati. Benar atau tidak? Begitu yang dituliskan di kejadian, ya kan? Tapi apakah Adam itu mati? Tidak, Adam tidak mati. Adam masih hidup. Yang mati itu apa? Yang mati itu adalah rohaninya. Yang mati itu adalah kehidupan pribadinya dengan Tuhan. Karena setelah dia makan buah pohon itu, akhirnya dia tidak lagi bisa berbincang dengan Tuhan secara face to face. Begitu. Jadi itu tadi kata mati yang ada di kejadian akhirnya tidak sama seperti pemahaman kita manusia. Waktu kita membaca, apalagi Umi membaca, pasti Umi mengatakan bahwa Adam akan mati kayak orang tewas gitu. Bukan, tapi mati di situ adalah mati rohani, di mana dia tidak lagi bisa melihat Tuhan, dia tidak bisa lagi berbicara secara face to face dan lain sebagainya. Ini banyak yang nanya pohon-pohon apa itu ya, pohon yang ya ini kayaknya sepertinya banyak juga yang nggak memahami. Saya sepakat sebenarnya kalau Tuhan itu dalam 1 Samuel pasal 15 itu saya bacakan kembali yang Anda bacakan ya. Lagi sang mulia dan dari Israel tidak berdusta dan ia tidak tahu menyesal. Ya, sebab dia bukan manusia yang harus menyesal. Maka di sini kita tahu kalau yang punya sifat menyesal adalah manusia ya, Pak. Setuju. Nah, pertanyaannya yang manusia lahir di abad pertama itu Tuhan Israel atau bukan, Pak? Baik, begini. Kitab itu terbagi atas 2, yaitu Perjanjian Lama. Ini saya tahu, Uni pasti tahu, tapi mungkin ini buat orang yang berkomentar di bawah. Alkitab itu terbagi 2, itu adalah kitab sebelum Yesus lahir, yaitu Perjanjian Lama, dan kitab sesudah Yesus lahir, itu adalah Perjanjian. Makanya pertanyaannya itu, Pak. Adalah penggenapan dari Perjanjian Lama. Iya, pertanyaannya itu. Kan Tuhan Israel itu bukan manusia, sepakat? Di Perjanjian Lama. Iya. Lalu tiba-tiba dia berubah jadi manusia. Betul. Di Perjanjian Baru. Tadi dia bilang Sang mulia Israel tidak berdusta dan ia tidak tahu menyesal. Dia katakan dia tidak manusia tapi tiba-tiba jadi manusia. Itu berdusta atau tidak? Oh bukan, Ibu salah mengartikannya. Mengartikannya begini. Di situ kan saya bacakan. Coba saya bacakan. Oke, silakan. Lagi sang mulia dari Israel tidak berdusta. Berdusta itu mengatakan sesuatu, saya akan makan, tapi tiba-tiba nggak makan. Itu dusta. Bukan salah. Gimana Pak kalau dusta itu gimana? Berdusta itu berbohong. Ah, berbohong. Contohnya iya, saya berbohong ya. Saya minum kopi, saya bohong. Padahal saya minum teh. Bohong. Betul. Nah, di sini kata Tuhan Israel bilang begini. Lagi sang mulia dari Israel tidak berdusta dan ia tidak tahu menyesal sebab ia bukan manusia. Dia bilang dia bukan manusia. Lalu tiba-tiba di abad pertama ada Tuhan yang manusia. Itu Tuhan Israel atau bukan, Pak? Oh, Ibu konteksnya salah. Kita jangan masuk ke perjanjian. Dengar dulu sebentar. Iya, kalau dia bilang dia bukan manusia, harusnya dia kan bukan manusia. Makanya saya tanya, yang manusia di abad pertama itu Tuhan Israel atau tidak gitu loh? Bukan sebentar. Itu nyambungnya ke bilangan 23 ini kalau bahas ini. Nah, ini menarik. Dengar dulu. Boleh Ustadz Ali nanti masuk. Itu yang mengatakannya adalah Samuel. Itu yang mengatakannya adalah Samuel. Samuel ini hidup di Perjanjian Lama.
Jadi yang dia sampaikan benar. Bagi Sang Mulia Israel, dia tidak berdosa karena memang Allah saat itu memang dia tidak mengatakan hal dusta. Benar kan? Karena Kemudian kalau dia tidak berdusta tahu itu menyesal. sifat manusia. Betul. Nah, Betul. ketika Yesus menjadi manusia, apakah Yesus berdusta? Tidak. Nah, maka itu bukan manusia, maka itu bohong lagi ayatnya. Kalau manusia itu tidak. berdusta, menyesal. Gimana? Kan gini ayatnya nih Bapak saya baca nih. Lagi Sang Mulia dari Israel tidak berdusta dan ia tidak tahu menyesal. Karena sifat berdusta dan menyesal ini adalah sifat manusia, Sifat betul? manusia, betul. Nah, berarti Yesus itu manusia atau bukan? Yesus itu adalah Allah. Manusia bukan? Yesus itu adalah Allah. Bukan manusia. Yesus itu adalah Allah. Bukan manusia. Bukan manusia. Dia Tahu arti antikristus? Barang siapa yang menolak Yesus menjadi manusia itu antikristus. Tahukah Anda dalilnya? Barang siapa yang menolak Yesus sebagai manusia, maka itu adalah antikristus. Anda menolak Yesus manusia, Pak Adrianus? tidak. Jadi Yesus manusia bukan? Manusia Yesus bukan? itu Allah, tetapi Yesus itu Yesus adalah Allah. menjadi manusia itu udah beda. Nah, ketika dia jadi manusia, apakah Yesus manusia? Betul. Masya Allah. Betul. Betul. Manusia punya sifat menyesal dan berdusta, betul? Betul. Berarti Yesus itu pernah berdusta dan menyesal. Tunjukkan mana ayatnya. Saya kan tanya, saya kan nggak tahu selama 30 tahun hidupnya tidak tercatat. Bagus, Oke, bagus. saya Itu tunjukkan. silogisme, Bu. Saya tunjukin. Silogisme. Saya tunjukin kalau dia berdusta, boleh saya tunjukin dalilnya? Boleh, silahkan. Baik, Silahkan. Di mantap. perjanjian Ini- baru berarti ya. Perjanjian baru, tepat Iya, sekali. Silahkan. Lukas pasal 24 ayat 36. Baik. 36 ya Ustaz Alip ya? Mana itu? Bentar. Aku malah punya pertanyaan mendasar nih ayat ini, Ya, malah menarik. Bentar. Ini Tapi satu Uni aja. selesaikan dulu. Aja. Saya mau tunjukin oke, ini nih. Ada tertulis Mesias harus mati dan bangkit di hari ketiga. Oh, itu Lukas 24 ayat 36. Nomor salah. 36 itu. Lukas 24 ayat 36. Enggak salah di sini. Umi maaf Umi, saya mau turun dulu ya Umi. Mau Oke, boleh. Boleh Maaf, saya. terima kasih Makasih buat sayangku Karin. Karin semoga Ya. cantik, sehat selalu. Mohon maaf kalau ada kata-kata Uni salah. Uni minta maaf. Uni hanya bertanya kepada kalian yang memiliki Roh Kudus sementara Uni tidak. Terima kasih sayang, I love you. Salam toleransi. Jangan bosan main ke rumah Uni. Kalau mau tanya-tanya Islam silakan. Oke, terima Dan sementara kasih. mereka 646. Hah? Terima 46. kasih saya 24. turun dulu ya. Ya, oke sayang, makasih cintaku. Nah, saya mau membuktikan kepada Bang Adrianus. Kita mau uji kejujuran Yesus di sini ya. Oke. Uni mohon maaf, Apa? naikin old money katanya udah dari jam 11 siang antri nggak naikin. Ya Allah, Belum Old Money. lebaran. Belum lebaran. Maaf terus dari Minta tadi. maaf aja. Old Money namanya. Old Money. Yang di WA tadi aku ya udah. Old Mana money. ya Old Money? Old Money mana ini? Old Money. Old money. Ada old 4. Flun. Old Money Floon. Oke. Ini kita baca ya. Maaf teman-teman, ada 40 orang yang mau naik, tapi maaf Uni karena roomnya kan cuma 9 orang nih. Bang Lukas, Bang Adrianus, boleh saya bertanya kepada Abang terkait ayat ini? Boleh. Apakah Yesus? Oke. Lukas 24, katanya kepada mereka, ada tertulis. Ini kata Yesus loh ya. Ini warna merah by the way. Nah, ada tertulis demikian, Mesias harus mati, menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Di mana tertulisnya ini, Bang? Nggak tahu. Hah? Saya Berarti nggak Yesus tahu bohong dong kalau nggak ada tertulis. Bukan, enggak. Ini mungkin ada tertulis tapi saya nggak tahu. Oh, Abang nggak tahu Ya, yang karena pen- memang yang saya udah yang cari jelas- sih, Bang, di perjanjian jelas- lama tuh ya. nggak ketemu. Yang jelas Tuhan Allah itu, Yesus itu mengatakan bahwa pada hari ketiga Mesias akan bangkit. Ya udah, berarti itu sebuah kebenaran. Ya tapi dia bilang ada tertulis. Kalau seandainya Ya dia udah, tidak pernah berarti- tertulis, Memang ada tertulis. Masya Allah, sekretap. Iya, di mana tertulisnya? Kalau tidak ada tertulis, berarti Yesus dusta, Bang. Jangan Gini, saya lengkapin pertanyaannya gini, Ya, Bang. silakan, Gini, Ustaz Alif. poinnya gini.
Poinnya gini, ini ia berkata kepada mereka, bunyinya gini, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Jadi tertulisnya itu di kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Apa poinnya tadi? Yaitu Mesias harus mati, harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari ketiga. Ayatnya di mana? Ada nggak ucapan Yesus ini bisa dibuktikan nggak di kitab Taurat Musa, Mazmur, dan kitab Nabi-Nabi? Begitu. Bisa coba dilihat di Mazmur 22 kayaknya. Mazmur 22. Mazmur 22 dan ya kitab Yesaya pasal 53. Mazmur 22, mari kita baca. Ayat berapa? Coba dimulai dari ayat 16 mungkin. 16. Sebab anjing-anjing mengurumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku. Mereka menusuk tangan dan kakiku, segala tulangku dapat kuhitung. Mereka menonton, mereka memandangi aku. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Tetapi Engkau Tuhan janganlah jauh ya kekuatanku, segeralah menolong aku. Di mana itu tertulis? Salah ayat berapa? Mesias harus mati dan bangkit dari ketiga. Jadi begini Uni, di sini udah banyak banget nih komentar-komentar yang seharusnya nggak begitu ya cara berkomentar. Teman-teman ya, ayo kita komentar dengan komentar yang rahmatan lil alamin. I love you, I love you ya, I love you. Begini, saya itu Kita fokus aja. Fokus. Kan tadi saya ingin menjelaskan kenapa tadi dikatakan Allah itu menyesal, kan begitu ya Umi ya. Tadi pertanyaannya begitu. Iya. Apakah Tuhan itu menyesal? Kalau ditanya sampai ke bagian-bagian, enggak, saya menanggapi jawaban abang. Menjawabnya kan, makanya tadi saya menjawab sama Umi tentang apakah Allah itu menyesal. Iya, enggak, tapi saya menanggapi abang. Kan gini, kan bilang kalau seandainya di dalam 1 Samuel itu dikatakan yang memiliki sifat menyesal dan berbohong itu adalah manusia. Lalu kan saya bilang Yesus kan manusia. Betul. Nah, dia Allah. Dia manusia Allah atau manusia yang dialahkan atau manusia Allah? Dia Allah. Yang menjadi baik saya. Yang menjadi manusia. Kenapa begitu? Dia Allah yang turun ke dunia ini supaya kita itu bisa langsung belajar dari Allah itu sendiri. Allah Bapa ya? Allah aja, nggak usah kemana-kemanain. Dia itu adalah Allah, dia itu adalah Tuhan yang turun ke dunia dalam bentuk manusia supaya kita manusia itu tahu kita harus berbuat apa dalam hal contohnya dalam hal berdoa. Dalam hal berdoa. Iya, enggak kita di 1 Samuel tadi, Bang. Jangan dipotong dulu. Jadi kan dari tadi omongannya apakah dia Allah dan manusia? Apakah dia Allah dan manusia? Kenapa dia menjadi manusia? Supaya kita manusia itu tahu harus berbuat apa dalam hal yang paling simpel aja, yaitu dalam hal berdoa. Kalau bukan Allah yang ngasih tahu kita bagaimana cara berdoa, kita nggak ada yang tahu cara berdoa. Izin masuk ya nih. Makanya ada doa Bapa kami. Silakan. Oke, tapi gini Bang, sebelumnya bukankah nabi-nabi sebelum Yesus turun pun sudah ada nabi-nabi yang mengajarkan cara berdoa, cara beribadah, bahkan dia itu juga menerima firman Tuhan. Tapi saya ingin ini di-skip dulu ya. Skip dulu karena itu sudah cukup sebenarnya dipertanyakan begini. Ketika tadi barusan Abang membahas 1 Samuel 15, saya teringat kitab Anda di Bilangan 23 nomor 19. Itu sangat lebih jelas ayat kaitannya sebenarnya. Karena bunyi ayatnya begini Bang, ya, bunyi ayatnya begini. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Mari kita uji kalimat ini. Oke? Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Ini firman Tuhan kan? Kalau ini firman Tuhan, tidak mungkin Tuhan melanggar ucapannya sendiri, melanggar firmannya sendiri seperti yang diucapkan ini. Apa bunyinya? Bahwa Allah bukan manusia dan bukan anak manusia. Ya, ketika ada manusia berarti bukan Allah, karena Allah tidak mungkin melanggar firman-Nya. Ya, silakan Abang baca lagi Bilangan 23 nomor 19. Jadi maksudnya Pak Ustadz apa? Loh, maksudnya masa nggak paham? Allah bukan manusia.
Oke. sehingga ia berdusta, dan bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Ya, Ini poinnya. Ya dengerin poinnya. Masa abang nggak paham kalimat seperti ini? Poinnya adalah, masakan ia berfirman tidak melakukannya atau berbicara tidak menepatinya. Ini firman Tuhan. Tuhan berfirman bahwa Tuhan Allah itu bukanlah manusia dan bukan anak manusia. Nah, masa ia berfirman tidak menepati ucapannya? Kalaulah demikian, ketika ada manusia, berarti manusia itu bukan Allah gitu. Karena Tuhan sendiri yang berkata, Tuhan tidak melanggar ucapannya, tidak melanggar firman-Nya. Nah, begini Pak Ustadz, makanya di awal tadi saya mulai bilang kena. Pak Ustadz, mulai kena Pak Ustadz. Nah, ini makanya yang harus dipahami. Mulai kena paham maksudnya apa yang saya maksud. Karena Pak, di Alkitab itu ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Yang Pak Ustadz baru sampaikan itu tadi, itu ada di perjanjian lama. Yaitu benar, yang memang benar. Pada saat di zaman perjanjian lama, Tuhan itu tidak berbentuk manusia, dia tidak berupa manusia. Karena Tuhan itu menjadi manusia di perjanjian baru. Kenapa dia harus menjadi manusia? Berarti dia melanggar firman-Nya dong. Berarti dia melanggar firman-Nya. Poin pentingnya sedikit. Mungkin habis ini bisa dilanjutkan sama yang teman-teman yang di atas. Saya mau sampaikan bahwa Alkitab itu terdiri dari dua bagian penting yang tidak bisa dipisahkan, yaitu perjanjian lama saat Yesus belum lahir dan perjanjian baru saat Yesus sudah turun ke dunia ini. Yesus itu siapa? Yesus itu adalah Allah itu sendiri yang ada di perjanjian lama. Kenapa dia harus menjadi manusia? Dia untuk mendemonstrasikan bagaimana seharusnya cara berdoa yang ditunjukkan di Alkitab itu. Ada doa Bapa Kami, bagaimana cara kita bertobat, kenapa kita harus dibaptis, apa itu hukum Taurat dan lain sebagainya. Itu begitu. Oke, baik. Saya tanggapi sedikit ya, Bang. Sebenarnya Abang terlalu melebar ketika Abang berbicara bahwa Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Ini makin banyak yang mesti ditanggapi jadinya. Tapi saya kembali ke poin ayat tadi, Bang, bahwa dikatakan, ingat loh, Bang, Allah itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Di situ ayat terakhirnya apa? Tidak mungkin dia berfirman lalu dia melanggar firman-Nya. Kalau Tuhan sudah berkata Allah itu bukan manusia dan bukan anak manusia, dia tidak akan melanggar firman-Nya. Ketika ada manusia, sebentar. Ketika ada manusia, berarti bukan Allah, karena Allah sendiri sudah berkata tidak mungkin melanggar firman-Nya, gitu loh, Bang. Oke, itu baik, poinnya loh. Begini aja, Pak. Coba cari di perjanjian baru yang mengatakan bahwa Allah itu seharusnya tidak manusia. Kalau itu ada, nah udah selesai. Makanya saya sampaikan, Bapak mengambil yang dari kitab perjanjian lama. Ada di perjanjian baru. Ada di perjanjian baru. Ada. 1 Korintus 8 nomor 6 itu ya, ada. Ada di perjanjian baru 1 Korintus pasal 8 ayat 6. Coba Anda baca dulu Bang Adrianus 1 Korintus pasal 8 ayat 6. Ada kok di perjanjian baru. 1 Timotius 6 nomor 16 juga ada. Silakan dibaca. 1 Korintus pasal 8 ayat 6. Oke, saya bacakan saja buat Bang, spesial malam ini buat Bang Adrianus. 1 Korintus saya bacakan ya. Oke, 1 Korintus pasal ke-8 butir ke-6. Ya. Nih saya bacakan, Bang Adrianus, mohon disimak ya. Oke. Bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Berarti hanya ada satu Allah menurut Paulus. Allah Bapa ini manusia bukan? Ya itu tadi yang saya sampaikan. Allah yang menjadi manusia, yaitu Allah Yesus. Berarti Bapa menjadi manusia. Di sini begini, Betul. Pak. Berarti Bapa manusia. Baik. Bapa manusia. Abang Wanes, maaf. Bapak manusia. Sorry. Bapak manusia, Pak. Serius. Bapak manusia maksudnya? Ibu nanya saya. Kan saya sudah sampaikan, Allah yang kita kenal di perjanjian lama tadi menjadi manusia dalam Yesus. Nah, ini saya bacakan ya. Saya liatin aja. Saya liatin aja di dalilnya. Bapak bisa lihat ke layar saya, Pak? Bapak lihat ke layar saya? Boleh ya, Bapak lihat ke layar saya ya. Bapak, saya habiskan minum hampir 2 botol ini. Makasih ya, Pak. Bingung saya. Nih. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Pertanyaan saya, Bapa ini yang adalah satu-satunya Allah manusia bukan, Pak? Ya itu udah ada tertulis Yesus Kristus.
Yesus di sini satu Pak, Tuhan Pak, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus. Yaitu Yesus Kristus. Ya udah. Ini Tuhan Pak, bukan apa? Allah. Loh. Ini namun bagi Itu. kita hanya ada satu Allah, yaitu Allah, Bapa. oke. Mm-mm. Nah, dan juga satu Tuhan yaitu Yesus. Pertanyaannya, Bapa ini bukan, Yesus. Salah, jangan langsung dipotong begitu. Lihat, Ya, oke, saya bagi bacakan. kita hanya ada Namun satu bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Betul. Siapa betul. satu Allah di situ ditulis? Yaitu Yesus Kristus. Loh, Itu kan Bapak ada kok merubah tulisan di firman-nya? bawah. Kok bukan Dan merubah daripadanya firman? berasal segala sesuatu dan yang untuk dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Yaitu Kristus. Yesus Kristus. Lah udah. Allah dengan Tuhan sama. Allah dengan Tuhan sama. Itu penamaan, Ibu. Tuhan itu ya Tuhan, Allah itu ya Allah. Dia itu bukan Saya jangan mau dipikirkan tanya, Tuhan Tuhan itu dengan berbeda, Allah itu sama itu- nggak gitu loh? Itu dalam konteks itu adalah penamaan yang untuk mengatakan bahwa itu adalah Tuhan. Begitu. Iya, berarti Allah ini sama dengan Tuhan berarti. Kenapa digunakan kata berbeda? Kenapa nggak sama aja? Itu Umi jangan nanya kayak begitu sama saya. Itu kita mengambil maknanya, bukan hanya konteks. Oke, dari oke, kalimat saya kata terima. Kita terima ya. Berarti Bapak adalah manusia ya? Betul. Oh, bukan. Jangan diputar-putar gitu. Gimana jadi? Gimana sih? Bapak itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Karena Manusia berarti? Umi itu membuat itu seolah-olah Allah itu manusia yang kayak baru dilahirkan langsung jadi manusia. Bukan. Bukan. Itu adalah Bapak Allah. itu adalah Yesus Kristus. Bukan. Bapak itu Yesus Kristus, Halo? bukan Pak Adrianus. Umi, Boleh Ya? saya tambahkan? Umi. Siapa yang mau bicara ini? Kata Pak Adrianus, Bapak adalah manusia. Boleh Bapak saya- honest, tahu nggak sih? Oke, siapa yang mau menjawab ini? Umi. Boleh saya? Siapa? Melki, silakan Melki. Pak Adrianus boleh siapa tadi? Pak Adrianus ya. Boleh standby dulu, nanti Pak Old Money mungkin. Ustadz Alif sudah clear, Ustadz Alif? Ya itu kalau dibilang clear, tapi sebenarnya dia masih banyak PR-nya jadinya gitu, karena memang bukan manusia. Karena gini, ketika Bang Adrianus membaca lagi baik di Yohanes 5:37 bahwa di situ dikatakan Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku, kamu tidak pernah melihatnya, suaranya pun tidak pernah kau dengar. Artinya dia bukan manusia, itu poin pertama. Kedua, 1 Timotius 6 nomor 16. Pertama kata Yesus, rupanya tidak pernah kau lihat, suaranya pun tidak pernah kau dengar. Berarti bukan manusia. Itu kata Yesus. Nah, kedua di 1 Timotius 6 nomor 16 di situ jelas tidak ada seorang pun manusia dapat melihat dia. Berarti dia bukan manusia. Kalau Anda katakan manusia, contohnya Yesus, berarti Anda harus meyakini Yesus itu tanda kutip, mohon maaf, fiktif. Karena memang Allah itu tidak bisa dilihat oleh manusia. Yesus Oke, nggak bisa baik. dilihat. Oke, baik. Jawab, Bang Ali. Baik. Saya tadi Ustaz. bukan menghilang seperti yang disampaikan di chat-chat ya. Saya Bapak jangan harus ke-trigger mencari dengan yang di chat, referensi. Pak. Gak usah, Saya harus orang di chat. mencari referensi. Yang nggak usah dibahas Soalnya- orang di chat, biarkan Enggak. saja. Ini Soalnya nanti nggak Pak bisa Adrianus, tidak ini terlihat. Melki juga mau menjawab ya. Bisa saya Bapak bantu jawab silakan. itu? Ini Pak Melki mau menjawab. Oke, Boleh, baik. boleh. Begini, Pak Adrianus, silakan Pak Adrianus dulu ya, Oke, teman-temanku baik. Oke. ya, yang sopan-sopan, yang baik-baik, luar Baik. biasa malam ini indahnya. Lanjut. Saya berusaha untuk tidak ngelihat chat-chatan kan, tapi karena saya ngelihat di layar jadinya kelihatan gitu. Baik. Saya bukan Duh, menghilang. ini tapi lama-lama mencari chat referensi. saya mute dulu ya nih chat ini ya. Chat ini jahat banget Tapi sih. cara- Aduh, cara- ini saya mencari coba referensi. mute kan Enggak lah. chat ini. Enggak lah, enggak Enggak lah, ya? enggak apa-apa. Kali kalau naik di diskusi itu tolong tidak usah Biasa memperhatikan aja, santai. chat ya, fokus di atas saja Bapak. Gini aja, saya kasih tips. Bapak open mic tapi matanya ngelihatnya ke langit, ke atas. Jadi nggak ngelihat chat. Jadi kita bisa fokus. Enggak. Silakan Pak Adrianus karena Melki sudah tidak sabar ingin menjawab Ustadz Alif. Oke, Lanjut. baik. Ini saya jelaskan. Ini akhirnya kita jadi masuk ke doktrin Tritunggal. Kalau misalnya dipertanyakan mengenai apakah Allah itu manusia, apakah manusia itu Allah dan lain sebagainya. Ini saya jelaskan untuk secara keseluruhan buat teman-teman yang nonton juga bahwa ya, seperti yang saya sampaikan, Alkitab itu ada di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Allah yang itu tidak dapat dilihat pada saat Perjanjian Lama, tapi dapat dilihat, disentuh dan didengarkan di Perjanjian Baru. Apakah Allah di Perjanjian Lama Baru itu adalah Allah yang di Perjanjian Lama?
betul, Allah yang perjanjian lama itu menjadi manusia di perjanjian baru, tapi di perjanjian baru, dan dia itu adalah Allah seluruhnya dan manusia seluruhnya. Kenapa dikatakan dia manusia seluruhnya? Karena dia lapar. Karena dia juga pernah marah. Dia pernah marah saat bait suci itu dijadikan tempat untuk berdagang, sehingga dia marah, sama seperti manusia yang haus, yang lapar, dan lain sebagainya. Bahkan dia harus berpuasa juga. Tapi dia itu adalah 100% Allah, karena Alkitab sendiri udah mengatakan dia adalah firman yang hidup. Kalau tidak melalui Yesus, kita tidak sampai kepada Allah Bapa di sorga. Bagaimana cara kita sampai kepada Allah Bapa di sorga? Yaitu dengan mengikuti semua apa yang disampaikan oleh Yesus itu tadi. Bagaimana cara kita berdoa, makanya dia mengajarkan kita doa Bapa kami. Bagaimana cara kita berpuasa, makanya diajarkan kita berpuasa. Bagaimana kita hidup rukun dengan sesama, dengan cara mengampuni tampar pipi kanan dikasih pipi kiri, dan lain sebagainya. Begitu. Jadi kalau Umi langsung nanya dengan ngambil satu kalimat, jadi apakah Yesus itu Tuhan atau manusia? Nggak bisa dijawab secara langsung, ya manusia, ya Allah, karena pasti akan ada counternya lagi. Makanya dikatakan di doktrin Kristiani bahwa dia dikatakan 100% manusia dan 100% Allah. Kealahannya pun terlihat dari berbagai macam mukjizat yang udah dia lakukan. Mengubah air menjadi anggur, menghidupkan orang mati, ya itu nggak usah saya jelaskan lagi karena di Al-Quran juga dijelaskan, yaitu Nabi Isa. Ya, Nabi itu Isa, begitu. Kepanjangan, izin maaf motong ya, izin maaf motong. Kembali ke substansi pembahasan. Begini. Kita udah melebar karena kan pertanyaannya tadi apakah Allah menjawab? Iya, jangan dilebar-lebarin dong, jangan dilebar-lebarin. Aku udah agak lebar soalnya. Gini bang, jadi Uni makin melebar juga nanti makan terus. Jadi gini bang, ketika Yesus bilang ya bahwa dia katakan bahwa Bapa yang mengutus aku, dia yang bersaksi tentang aku, rupanya tidak pernah kau lihat, suaranya pun tidak pernah kau dengar. Nah, ini Allah atau bukan yang dikatakan oleh Yesus? Saya tanya. Bang Alif, boleh saya bantu jawab kah? Bilang dulu kalau dia memang nggak mau jawab, nanti bantu gitu. Jangan nanti malah benturan gitu, nggak enak. Aku sih nggak masalah. Ya, nggak apa-apa. Yang penting itu mas kawin. Jadi gini, Pak Adrianus silakan cari literasi dulu. Bukan berarti kita menganggap Pak Adrianus tidak mampu menjawab ya. Beliau cukup luar biasa ya. Saya sangat respect dengan teman-teman Kristen. Malam ini tuh keren banget malam ini. Kita kasih tepuk tangan dulu guys. Malam ini kita kasih tepuk tangan gratis buat teman-teman yang ada bersama kita, luar biasa.